Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Agustina Diva dengan NIM 221313015, Program Studi Teknologi Elektromedis, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Perancangan Tensimeter Digital dengan Buzzer sebagai Indikator. Latar belakang dari makalah ini yaitu penyakit hipertensi merupakan masalah global dengan jumlah penderita yang terus meningkat. Pada tahun 2015, sekitar 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi dan diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar orang pada tahun 2025. Di Indonesia, sekitar 34,1% penduduk dewasa menderita hipertensi, dengan perkiraan 63.309.620 orang dan 427.218 kematian terkait penyakit ini. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Lebih dari setengah kasus serangan jantung disebabkan oleh hipertensi. Untuk mencegah risiko tersebut, penting untuk menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan memantau tekanan darah menggunakan tensimeter. Namun, banyak orang kesulitan memahami hasil pengukuran tekanan darah, sehingga penambahan buzzer pada tensimeter digital dapat membantu masyarakat awam membaca hasil tensimeter dengan lebih mudah. Rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, apa saja komponen-komponen yang digunakan dalam proses perancangan alat ini? Yang kedua, bagaimana cara kerja tensimeter digital dengan buzzer sebagai indikator? Tujuan penulisan dari makalah ini, yang pertama, memaparkan komponen-komponen yang digunakan dalam proses perancangan alat. Yang kedua, menjelaskan cara kerja tensimeter digital dengan buzzer sebagai indikatornya. Landasan teori yang pertama, fungsi tensimeter. Fungsi tensimeter sendiri digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang, yaitu tekanan yang diukur, tekanan sistolik yang merupakan tekanan maksimum pada saat jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik yang merupakan tekanan minimum pada saat jantung beristirahat. Yang kedua, jenis-jenis tensimeter digital. Ada tensimeter air raksa, tensimeter pegas, dan tensimeter digital. Yang ketiga, buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer memerlukan tegangan input yang kemudian diubah menjadi getaran suara atau gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 1 sampai 5 kHz. Yang keempat, fungsi buzzer elektronika. Biasa digunakan untuk bel rumah, alarm, indikator pada suatu alat, dan juga timer. Kemudian ada prinsip kerja buzzer elektronika sebagai berikut. Ketika kumparan dialiri listrik, maka akan menjadi elektromagnet, sehingga membuat kumparan tertarik ke dalam ataupun keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Ketika kumparan dipasang secara diafragma, maka setiap kumparan akan menggerakkan diafragma tersebut secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Kemudian ada jenis-jenis buzzer elektronika. Yang pertama, ada piezoelectric buzzer, yang kedua ada magnetic buzzer, yang ketiga ada electromagnetic buzzer. Kemudian untuk komponen-komponen yang digunakan untuk perancangan tensimeter digital dengan buzzer sebagai indikator, yang pertama ada tensimeter digital, piezoelectric buzzer, dan yang terakhir ada Arduino Uno. Kemudian ada blok diagram seperti yang sudah tertampil. Cara kerjanya sebagai berikut. Mikroprosesor akan memompa udara secara otomatis ke dalam manset sekitar 20 mili Hg di atas tekanan sistolik rata-rata. Setelah mikroprosesor menangkap tekanan yang cukup,
Secara otomatis, knop pada tensimeter akan mengendur dan tekanan udara di dalam manset akan turun secara perlahan. Saat proses pengemasan tersebut berlangsung, akan muncul gelombang osilometrik yang akan direkam oleh alat. Gelombang osilometrik ini yang akan dikonversi secara otomatis oleh alat sebagai tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, tekanan nadi, serta mean arterial pressure. Titik di mana gelombang osilometrik muncul pertama kali akan terbaca sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan titik di mana gelombang osilometrik mulai menghilang akan terbaca sebagai tekanan darah diastolik. Setelah data hasil dari pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik diketahui, maka data tersebut akan ditransfer ke Arduino yang sudah diberikan program sebagai berikut. Seperti sudah tertera pada program Arduino di samping, jika hasil tekanan darah yang terbaca oleh tensimeter digital kurang dari sama dengan 89 mili, maka buzzer akan berbunyi selama 500 milisecond. Jika tekanan darah yang terbaca oleh tensimeter digital lebih dari sama dengan 121 mHg, maka buzzer akan berbunyi selama 2000 milisecond. Namun, jika hasil tekanan darah yang terbaca oleh tensimeter digital 90-120 mili, buzzer tidak akan berbunyi. Hasil data pengukuran juga akan tertampil pada LCD tensimeter digital. Jadi kesimpulannya, bahwa perancangan tensimeter digital dengan buzzer sebagai indikator ini menggunakan komponen berupa tensimeter digital, piezoelectric buzzer, dan juga microcontroller berupa Arduino Uno. Cara kerja alat ini, pertama-tama, mikroprosesor akan mengatur pengisian udara ke manset dengan tekanan di atas tekanan sistolik. Setelah mencapai tekanan yang cukup, knop tensimeter akan mengendur secara otomatis dengan mengurangi tekanan udara di manset. Gelombang osilometrik yang terjadi direkam dan dikonversi oleh alat menjadi tekanan darah sistolik, diastolik, nadi, dan mean arterial pressure. Data tekanan darah kemudian ditransfer ke Arduino. Buzzer akan berbunyi sesuai dengan hasil tekanan darah. Rendah jika tekanan darah kurang dari sama dengan 89 mHg dan buzzer akan berbunyi selama 500 milisecond. Tinggi jika tekanan darah lebih dari sama dengan 121 mHg dan buzzer akan berbunyi selama 2000 milisecond. Normal jika tekanan darah 90-120 mHg dan buzzer tidak akan berbunyi. Hasil pengukuran juga ditampilkan pada LCD tensimeter digital. Saran untuk makalah ini yaitu memperluas penjelasan mengenai kegunaan dan manfaat penggunaan teknologi ini dalam pemantauan tekanan darah secara real-time, serta menggambarkan bagaimana data pengukuran dapat dimanfaatkan dalam pemantauan kesehatan yang lebih luas. Daftar pustaka yang pertama terdapat pada halaman nomor 4, daftar pustaka nomor 2 terdapat pada halaman 7, daftar pustaka nomor 3 terdapat pada halaman nomor 5, daftar pustaka nomor 4 terdapat pada halaman 1, daftar pustaka nomor 5 terdapat pada halaman 6 dan 8, daftar pustaka nomor 6 terdapat pada halaman nomor 6, daftar pustaka nomor 7 terdapat pada halaman nomor 1, daftar pustaka nomor 8 terdapat pada halaman 3, daftar pustaka nomor 9 terdapat pada halaman 8. Sekian dari pemaparan makalah saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.